Nintendo 3DS. Umurnya kurang lebih 10 tahun sejak pertama kali dirilis. Simak pembahasannya setelah bumper berikut. Rilis pada tahun 2011 dan sekarang tahun 2021, umurnya kurang lebih 10 tahun. Mempunyai dua versi, yaitu 3DS biasa dan 3DS XL. Kebetulan yang saya pegang ini adalah 3DS XL. Saya membelinya di marketplace yang akan saya cantumkan harganya sebagai berikut. Dan kondisinya ini masih mulus ya, tombolnya masih empuk. Dan yang saya beli adalah jenis CFW, yaitu tidak perlu menggunakan cartridge. Gamenya hanya perlu di-download, dan tinggal install aja dan langsung main. Untuk spesifikasi singkatnya bisa dibaca, dan RAM-nya ini 64 MB. Ya, kalian nggak salah dengar, RAM-nya cuma 64 MB. Handphone dengan RAM 4 GB dengan chipset kelas menengah saja kesulitan untuk menjalankan game-game dari Nintendo 3DS. Tapi kenapa Nintendo 3DS ini bisa menjalankan game-game dengan lancar hanya dengan RAM 64 MB? Jawabannya cuma satu, compatible. Banyak sekali game-game eksklusif yang ada di 3DS ini. Sebagian besar gamenya sih memang untuk anak-anak. Cuma untuk orang-orang dewasa juga cukup oke. Sesekali mungkin mereka ingin bernostalgia, atau mungkin refreshing karena capeknya pekerjaan setiap hari. Hanya tinggal perlu nyalakan dan sambil rebahan maininnya. Penggunaan baterainya juga cukup kuat. Untuk pengecasan memakan waktu 1 jam lebih, bisa bertahan sampai 4 jam non-stop. Untuk detail perbagiannya, saya akan deskripsikan satu-satu. Yang di bagian depan terdapat dua layar. Yang pertama adalah layar biasa, yang bagian atas adalah layar bagian utamanya, dan yang bagian bawah adalah layar touchscreen yang kita bisa mengoperasikannya dengan menggunakan jari atau stylus yang ada di bagian kanan. Di bagian bawah terdapat tulisan Nintendo, dan pada bagian belakang terdapat port charger, slot memasukkan cartridge, dan dua buah kamera yang pastinya nggak akan saya gunakan. Untuk speakernya, Nintendo 3DS ini menggunakan dua speaker ya, dan bisa kita atur volumenya sesuka hati kita dengan saklar on off yang bisa kita naik dan turunkan. Suaranya cukup lumayan. Dan jika suaranya masih kurang, ada slot jack 3,5 mm yang bisa kita sambungkan dengan speaker atau headphone. Kebanyakan game-game yang ada di Nintendo 3DS ini adalah game-game casual yang tidak mengutamakan grafik. Mereka hanya mengutamakan experience kita saat bermain game dan jalan ceritanya serta game-gamenya yang unik. Maka dari itu, kalian yang mengutamakan grafik, kompetitif, dan yang lainnya, maka saya sarankan kalian jangan membeli Nintendo 3DS ini. Jujur, dengan grafiknya yang kotak-kotak, mata kalian akan terasa sangat tidak nyaman. Namun bagi kalian yang tidak mementingkan hal tersebut, gak usah banyak mikir, langsung aja sikat. Alasan saya yang utama untuk memutuskan membeli Nintendo 3DS ini adalah karena pada saat itu harga Nintendo Switch mengalami kenaikan yang harganya sangat tidak masuk akal. Dan tujuan utama saya membeli Nintendo Switch cuma buat main game Pokemon. Namun, saya belum pernah sama sekali memainkan game Pokemon pada seri 3DS. Maka dari itu, saya memutuskan untuk memainkan game Pokemon pada seri 3DS terlebih dahulu. Dan mungkin selanjutnya saya akan membeli Switch untuk melanjutkan seri Pokemon pada Nintendo Switch. Doain aja. Coba battle. Wow. Ketemu Moltres. Ini pasti kabur sih. Ini pertama kali saya ketemu Moltres. Nah kan, kabur dia. Ya adalah. Alasan saya yang lainnya untuk beli 3DS ini adalah portable. Nintendo 3DS ini bisa sangat portable. Dan kita bisa memainkannya di mana saja. Di bis, di sofa, di kasur, bahkan sambil rebahan pun akan terasa sangat nyaman.
bandingkan jika kita menggunakan komputer atau laptop untuk menjalankannya. Jadi saya pikir worth lah untuk harganya dan fungsinya bagi saya. Dan juga tidak perlu mempunyai Android chipset Snapdragon 800-an yang bisa dibilang handphone tersebut masih memiliki harga yang mahal, di atas 4 jutaan. Bandingkan dengan Nintendo 3DS ini yang kita bisa dapatkan dengan harga di bawah 2 juta yang sudah terisal game-game eksklusif. Tapi itu semua tergantung pada teman-teman masing-masing. Mau kalian menggunakan PC untuk menjalankan 3DS ini, atau kalian udah punya handphone gaming yang kuat menjalankan emulator Citra ini. Yang jelas, menurut saya 3DS ini masih worth untuk digunakan bermain game di sela-sela waktu sebelum kalian membeli Nintendo Switch. Sekian pembahasan Nintendo 3DS dari channel Sekitar Gadget. Jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe dari kalian sangat berharga bagi saya untuk semangat konten bikin video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Kaget bisa ketemu Moltres, tapi bisa langsung kabur gitu ya. Yaudah, nyari lagi deh abis ini.